Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapa ada dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan cita-cita yang baru, dan telah mengumpulkan kami kembali dalam kabar yang kudus dan suci untuk melayani Tuhan. Begitu ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan Tuhan dan layak tanah kami untuk melayani Tuhan, baik hamba-Mu pendeta Maya Debriori SDH yang akan melayani ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dari awal ibadah sampai dengan terakhir ibadah. Kami taruh dalam tangan dan pengasih Tuhan. Dan kami semua yang melayani dalam kabar yang kudus dan suci, maupun juga kami yang melayani keluar untuk pelayanan kasih diakonia di setiap keluarga jemaat maupun di rumah sakit, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dan kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam peribadatan kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada jemaat kita yang Betania Khusus 1 Minggu 30 November 2025. Pelaksanaan harian majelis jemaat dengan Betania Museum mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah serta selamat memasuki minggu akhir Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di jemaat Betania Museum. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga jemaat yang sudah ulang tahun, pada umur dan sukses selalu dalam berkeluarga. Ibadah akhir bulan, jadi tidak ada yang malam kalian. Ibadah akhir bulan dan tutup tahun pelayanan 2025. Tetapi ini jadwal PKB yang harus dilaksanakan. Karena jadwal PKB ada duka, ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Kamis dan dikunjungi PKB tanggal 8. Ibadah akan dilaksanakan di rumah Bapak Penatua Julius Korban, pelayan firman Ibu dari Sendiri. Papua, anggota Persekutuan Gereja Indonesia, Badan Pekerjaan Sinode, November 2025. Tanggal 9 dari Bukit, tanggal 3 Romawi 10 dari 2025. Lampiran 1 hal surat kekebalan dan serta ibadah. Syukur bagi Tuhan Allah Bapa kita yang senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus melayani pelayanan bagi umatnya di atas tanah Papua. Di tahun baru, kita diajak untuk kembali merenungkan karya kasih Allah yang terus nyata dalam kehidupan kita. Akan menyerahkan hati kita untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dengan penuh pengharapan, malah terus mengingatkan kita pada kehendak suci ketika Kristus lahir ke dunia. Natal menjadi puncak sukacita ketika kasih Allah dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Menutup tahun dalam ibadah akhir tahun, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup dan memasuki tahun baru. Kita mulai Badan Pekerjaan Sinode Gereja Kristen ini di tanah Papua dengan ini mengirimkan surat pengembalan dan tata ibadah Mataraya Advent tahun baru kepada Badan Pekerjaan Sinode di tanah Papua. Kiranya dapat menyebutkan surat hati dan menguatkan belakang kita untuk memasuki hari-hari ke depan bersama Tuhan yang setia dan menyertai. Ini di tanah Papua mengunjungi seluruh warga PKI di tanah Papua yang berada di 15 wilayah pelayanan melalui surat pengembalan ini. Karena itu dari para salam kami, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudari. Kita patut bersyukur sebab hanya oleh kasih karunia dan pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita merayakan masa raya Advent
2025. Dengan pembacaan-pembacaan yang sudah disediakan, itu nanti dilanjutkan oleh PHMD bersama dengan para tua dan jemaah. Karena baca banyak, saya tidak baca, selalu yang penting saja. B. Hindari puji-pujian. Mohon kepada orang tua, banyak pelayan Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak pelayan PB, banyak pelayan PKB dan majelis jemaat, agar dia membangun kerjasama dengan pemerintah, kampung dan politik atau polres untuk mengawasi dan menertibkan anak-anak pemuda-pemudi, bahkan nanti orang tua dan umat Kristen umumnya agar tidak menggunakan atau memakai puji-pujian yang tidak menggunakan kepala Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti puji kedasa, mercu, kembang api, kartik, meriam batu, kalian spiritus dan lain-lain. Mari kita mengisi masyarakat dengan membaca kitab sejarah musik, berdoa, bernyanyi dan saling berkumpul untuk rekonsiliasi. Sebaliknya masa Advent tetap digunakan sebagai masa penantian dan persiapan menanti kedatangan kembali Yesus Kristus. Sebab itu diharapkan semua pihak tanpa terkecuali bersama-sama kita jadikan masa Advent sebagai masa untuk saling berkunjung kepada lembaga pemasyarakatan, panti jompo panti asuhan, asrama-asrama mahasiswa, atau tempat-tempat bagi kaum disabilitas dan lain-lain, sebagai cara untuk kita berkebun. Atau juga kita gunakan masa Advent ini untuk saling memaafkan. Kita gunakan sebagai kesempatan untuk doa dan puasa. Jika diadakan ibadah perayaan Natal pada masa Advent dan dilaksanakan oleh beberapa keluarga atau paguyuban, pemerintah provinsi atau kabupaten kota, organisasi massa, dan tersebut akan maka penyebutannya adalah ibadah syukur 1 tahun pelayanan. Sekolah minggu dan Natal sekolah minggu secara minggu Advent ke depan, Minggu 21 Desember 2025, maka diberi kesempatan khusus hanya untuk sekolah minggu dapat merayakan Natal pada hari Senin atau hari Selasa tanggal 22 atau 23 Desember 2025. Perayaan Natal tanggal 25 sampai 12 Desember 2025, masa raya Natal tahun 2025 adalah malam kudus pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2025. Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Kamis Jumat 25 sampai 26 Desember 2025. Ibadah Natal dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai 30 Desember 2025 serta tanggal 2 sampai dengan 10 Januari 2026. Alkohol sudah banyak stigma yang ditegaskan tentang Natal adalah perayaan minuman dan alkohol. Mari kita teruskan menyatakan berita Natal membawa damai bagi sebuah makhluk di bumi. Akhir tahun 31 Desember 2025, hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 adalah hari bersyukur atas 365 hari Tuhan menyertai kita. Agar dapat kepada anak-anak dan seisi keluarga bahwa Tuhan menghendaki penyembahan dari sebuah anggota keluarga, sebagaimana Yohanes pasal 5 ayat 12 menuliskan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena itu hindarilah kebiasaan suka bermain petasan, kembang api biasa, pesta minuman yang beralkohol. Januari tidak hanya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi juga sebagai peringatan bahwa bangsa Papua memilih untuk ikut Tuhan ketika terjadi pembaptisan pertama pada tanggal 1 Januari bagi Sarah dan Pantaret. Karena itu sampai baptisan kudus dilaksanakan setiap tanggal
Sebaiknya kreativitas pemuda-pemudi atau panitia yang diarahkan untuk kembangkan kegiatan yang melahirkan kesehatan jiwa dan kualitas anak-anak ini untuk serta Laos. Dan Gubernur Desember 2026 serta menyusun tahun 2026. Demikian surat pengembangan ini disampaikan akan digunakan sebagai pembina. Jaya bulan November 2025 seiring salam dan doa pada pekerja sinode mereka Kristen Injil di tanah Papua, Ketua Pendeta Adi Kusmo MPH, Sekretaris Pendeta Daniel Kaijere, Yesus kasih yang melayani ibadah minggu tanggal 30 November 2025 Ibu Pendeta Maya Teguh Dori SPH. Selamat beribadah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyambut ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab sekalipun badai dan gelombang silih berganti menerpa kehidupan kita, namun kasih setianya memampukan kita tetap tegar hingga kini. Hari ini kita memasuki minggu Advent pertama di tahun pelayanan 2025. Minggu Advent akan kita peringati selama 4 minggu berturut-turut sebagai waktu kita merefleksi diri dalam terang firman-Nya, memohon pertolongan dan pemulihan darinya, serta selalu siap sedia menantikan kedatangannya kembali. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Nyanyian rohani nomor 20 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah Israel. Oh
Pada minggu Advent pertama ini terjadi hanya di dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, serta Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia dan Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur manusia. Amin. Salam kasih dan sejahtera darinya bagi kami sekalian. Kasih dan sejahteranya bagi saudara. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kedua pembacaanku dan kata-kata seterusnya.
bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan kita berlakukan di minggu kerja kita yang baru. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan sesuai Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17 yang berbunyi sebagai berikut. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita dalam melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, gunakanlah kesempatan ini untuk mengaku segala salah dan dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ada kini dan di sini hanya karena belas kasih-Mu bagi kami. Kami ada di dunia ini untuk menghasilkan buah iman agar Bapa di surga dimuliakan. Namun, kami lebih suka hidup menurut keinginan serta kepentingan kami dan bukan kehendak-Mu yang seharusnya kami nyatakan. Kami sulit mengendalikan diri seperti yang Dikau kehendaki. Ya Tuhan, ada banyak kesalahan kami di hadapan-Mu. Sebab itu kami memohon, ya Yesus, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Nyanyian rohani nomor 23, nyanyian rohani nomor 23 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Ya datanglah Immanuel dan kata-kata seterusnya. Amin.
di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah. Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh kepadanya. Karena itu dengarlah berita anugerahnya. Sesuai dengan 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15 berkata demikian, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nyanyian suara gembira nomor 55 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Terbuka pintu yang besar dan kata-kata seterusnya. Berdiri dan kita akan mengaku iman kepercayaan kita dan siapkan nyanyian rohani nomor 24 ayat 1 dan ayat yang ketiga kita nyanyikan setelah kita mengaku iman kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala sambang dan segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang hidup dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor 24 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Allah garuniakan anaknya yang akan dan kata-kata seterusnya. Tuhan
Sementara vokal grup majelis dan mahasiswa mempersiapkan ujiannya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan siapkan bacaan untuk Minggu Advent pertama di hari ini dan pada Minggu pagi terangkat dalam kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17.
doa. Oleh sebab itu sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami sadar siapakah kami ini yang penuh dengan keterbatasan. Kami tidak sempurna. Kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, supaya firman yang hendak kami baca ini benar-benar termakan dalam hidup kami, dan kami mau menjadi Alkitab yang terbuka untuk terus memberitakan Injil, untuk menjadi kesaksian dalam seluruh hidup kami, dan juga memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan juga berkati, supaya berkata-kata seturut kasih dan kehendak-Mu, bukan menurut kehendak hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pembacaan kita di Minggu Advent pertama ini dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga berakhir pada ayat 17. Saya baca bagi kita semua, Bapak Ibu akan melihat pada Alkitabnya masing-masing. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 17, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di kelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu panas, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai kau. Tetapi pada malam itu juga datang firman Tuhan kepada Natan demikian, pergilah katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau daripada ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tempat seperti perkataan ini dan tempat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Sampai sekian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah bagi setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
sendiri saja. Tapi ketika kita duduk, apakah kita saling menyapa satu dengan yang lain dan memberi salam, dan apakah Tuhan itu begitu baik bagimu? Ataukah tadi langsung duduk berdoa dan menenangkan diri? Padahal ada orang di sekitar kita, muka belakang. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saling bersalaman dan katakan Tuhan mengasihimu. Kasih muka yang senyum ya Bapak Ibu, jangan muka tembok. Ya. Bapak Ibu, kenapa saya harus katakan begini? Karena Bapak Ibu, dari rumah kita berdoa, kita dituntun oleh Tuhan, dan sampai tiba di sini kita berdoa, kemudian kita menyapa orang di samping kiri kanan kita. Tong kan tidak tahu orang ini dia suka ketong atau tidak. Tapi tugas saya adalah bagaimana ketika saya ada dalam gereja ini, saya ada dalam rumah Tuhan, Tuhan mengajak saya untuk bisa bersalaman dengan orang yang di samping kiri saya, dan juga muka belakang saya, dan katakan Tuhan mengasihimu. Sehingga yang tadi muka itu yang mungkin kayak tembok, yang potong lemparan antara makan, pasti ketika kita salam langsung disenyum. Berarti tidak ada kemarahan, karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang marah-marah. Marah-marah berarti nanti sakit. Begitu. Baik Bapak Ibu, dalam pembacaan kita di minggu pagi ini, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17, Bapak Ibu, kita sudah ada di minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama ini pasti kita akan melalui hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Bukan soal TPP-nya yang belum dan ada yang sudah apa. Bukan soal kita menghias pondok-pondok Natal, bukan. Ya, tapi bagaimana kesiapan hati kita ketika kita ada dalam minggu Advent yang pertama. Yang pertama, hidup saya dengan orang lain itu berdamai kah belum? Karena itu Tuhan yang tuntut, bukan saya yang tuntut. Tapi Tuhan menuntut kita bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, ketika kita ada dalam minggu-minggu Advent, dalam masa-masa perayaan, dalam masa-masa penantian kita tentang kelahiran Yesus Kristus, dan juga Yesus yang akan datang sebagai hakim dalam dunia ini untuk kedua kalinya, maka tugas saya dan Bapak Ibu adalah hidup berdamai dengan orang lain. Itu poin kedua. Poin pertama, kita harus hidup dengan Tuhan. Poin yang ketiga, yang terlalu sibuk dengan barang pernak-pernik dan lain sebagainya. Tapi hiduplah bagaimana kau mampu menjadi contoh dan teladan bagi orang lain atau tidak. Karena Tuhan lihat hati, lihat karakter, lihat kau cara hidup. Bukan dengan kemegahan, kemewahan, dan bahkan jabatan tadi, bukan. Tapi Tuhan melihat, lebih menilai pada kehidupan iman percaya kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, tema sentral yang diturunkan oleh DP2D GKI di Tanah Papua untuk gereja-gereja GKI di Tanah Papua, tema sentralnya adalah janji Tuhan tentang keturunan Daud. Janji Tuhan tentang keturunan Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan ini ada hal yang menarik ya Bapak Ibu. Dalam percakapan antara Daud dengan Nathan, kemudian firman Tuhan yang turun dalam roh kepada Nathan, dalam penglihatannya Allah mau bilang bahwa dalam percakapan ini apa yang sudah direncanakan oleh Daud dengan Nathan ternyata Allah tidak setuju. Dan yang terakhir, bagaimana Allah berkenan kepada keturunan Daud, mengokohkan seluruh kehidupan Daud, di mana keturunannya, di mana kerajaannya, anaknya yang akan menjadi raja, dan bagaimana kehidupannya ketika ada musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Berarti kita bicara tentang diberkatilah keturunan Daud. Kita bicara soal yang pertama. Dalam hal ini Bapak Ibu, alasan Daud ketika dia mau membangun rumah Allah atau bait Allah, ketika dia lihat bahwa wah, saya tinggal di kerajaan, tapi tabut perjanjian itu masih ada di kemah di mana mereka sampaikan bahwa disitulah mereka berjumpa dengan Allah. Sehingga Daud berkomunikasi dengan Nathan, dan Nathan sepakat ya. Dalam percakapan ini Daud bilang dia mau bangun rumah Allah, dia mau bangun bait suci ya kepada Nathan, dan Nathan bilang ya silakan melakukan itu, karena menurut apa yang disampaikan oleh Daud adalah hal baik juga. Tetapi ketika yang kedua, ketika Nathan dalam penglihatannya ternyata Allah tidak setuju dengan rencana yang Daud sampaikan kepada Nathan. Kenapa Allah tidak setuju? Karena
Allah tidak mau hanya dalam keterbatasan bait Allah. Allah tidak mau ketika kehadirannya hanya sebatas di dalam gedung. Tapi Allah mau hidup bersama-sama ketika dia ada di kemah-kemah, tenda-tenda di mana dikatakan itu adalah orang percaya, orang Israel akan berjumpa dengan Allah. Maka disitulah Allah mau ada bersama-sama dengan orang percaya atau orang Israel. Karena apa? Allah bilang, selama Daud ketika saya yang pilih kau, saya menghalangi segala musuh-musuhmu, saya juga memberikan banyak harta, saya memberkati engkau. Maka dalam kehidupan ini Allah mau bilang bahwa dia tidak mau terbatas hanya di dalam gedung, tapi dia mau hidup bersama-sama dengan orang Israel. Dan nanti ketika dia ada di dalam gedung, ketika Salomo yang diurapi menjadi raja, diberkati dalam keturunannya, maka disitulah Salomo dipilih oleh Allah untuk merencanakan pembangunan rumah bait Allah. Hal yang ketiga, dari pembacaan ini Bapak Ibu, ternyata ketika dalam penglihatan itu, maka Nathan menyampaikan juga kepada Daud apa yang disampaikan oleh Allah. Sehingga Nathan sampaikan kepada Daud bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Daud. Tetapi kalau Daud melakukan kesalahan, maka tetap Daud dalam proses penghukuman dari Tuhan. Demikian juga Salomo, ketika Salomo melakukan kesalahan, maka dia juga akan mendapatkan penghukuman. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita hidup di tahun dulu, tahunnya Raja Daud, berarti kita bikin salah. Tetap hamba Tuhan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, orang ini bersalah, dia kena hukuman. Orang ini dia bersalah, dia kena hukuman. Yaitu bersyukur kalau ada hidup di tahun milenium ini, ya. Dan ketika proses percakapan yang luar biasa itu Bapak Ibu, ketika pemberkatan terjadi dalam keturunan Raja Daud kepada Salomo, ketika berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupan keturunan Raja Daud, ketika Allah menghalalkan semua musuh, ini membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi keturunan Daud. Allah sangat mau mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi Allah yang dibatasi dalam gedung, tetapi dia mau bersama-sama hidup, di mana ketika orang-orang percaya, orang-orang Israel ada di mana, dia ada di situ. Orang Israel ada di padang gurun, dia ada di situ. Orang Israel ada di tempat-tempat di mana, dia juga ada di situ. Karena dia hidup ingin bersama-sama dengan orang Israel. Lalu apa yang mau kita renungkan dalam pembacaan minggu pagi ini tentang janji Tuhan tentang keturunan Daud bagi kehidupan kita dalam persiapan kita masuk di minggu Advent yang kedua nanti, dan kita ada di minggu-minggu Advent yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau bilang, biarpun kita bangun gereja yang megah, tapi kalau hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka seluruh proses kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dari bacaan kita di hari ini, kita berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan, orang Kristen ini sudah dimerdekakan. Orang Papua sudah dimerdekakan. Orang Toraja, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Maluku, ataupun dalam suku-suku yang ada di dalam gereja ini, yang mengatakan dirinya adalah orang percaya, orang yang takut Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, maka
Orang akan melihat kau dengan mata sebelah saja, tidak menggunakan mata dua, tapi hanya dengan menggunakan mata sebelah. Baik kalau mata sebelah dan masuk terbuka, kami sipit-sipit sedikit lagi berarti sudah kau punya hidup tidak bermakna. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, dari 3 hal ini, maka janji Tuhan itu harus kita genapi. Minggu Advent bukanlah minggu yang kau bilang, itu karena rutinitas hari-hari besar gereja. Kita tidak memaknai itu. Padahal dalam kehidupan kita, minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita menantikan kehadiran Kristus. Bukan saja soal kelahirannya, tapi nanti kedatangannya untuk kedua kali. Siapkah tidak? Kalau mau masuk surga, konsekuensinya apa? Kalau mau masuk neraka, silakan. Makanya dalam minggu-minggu Advent ini Bapak Ibu, kalau saya lihat banyak orang Kristen hanya biasa-biasa saja. Lebih terfokus kepada apa? Cat rumah. Lebih terfokus kepada apa? Pondok-pondok Natal. Lebih terfokus kepada apa? Kue-kue Natal. Terfokus kepada apa? Baju baru, sepatu dan lain sebagainya. Tapi tidak mempersiapkan hati dalam menerima, dalam mendengarkan firman Tuhan. Tidak membuka hati kepada Kristus. Hidup saja tidak berdamai dengan sesama. Maka oleh sebab itu minggu Advent ini Bapak Ibu, kalau tidak mau masuk neraka, lebih baik hidup berdamai dengan orang sesamamu. Mau tetangga kah, teman kerja kah. Yang kedua, gunakanlah bibir mulutmu. Perkataan yang keluar itu adalah mengandung berkat, jangan mengutuk. Yang ketiga adalah bagaimana hidupmu menjadi contoh dan teladan bagi orang itu. Supaya apa? Supaya kau punya janji ketika Tuhan berkenan kepadamu, seluruh proses rencana hidupmu Tuhan berkati, Tuhan sayang, Tuhan jauhkan dari susah marah-marahnya, bahkan kecelakaan dan maut sekalipun. Kau harus bilang ya dan amin. Karena apa? Janji Tuhan itu tidak pernah janji yang sabaran sama dengan manusia. Janji yang hari ini bisa ingkar, janji yang tidak bisa dipercaya. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Supaya hidup Bapak Ibu, jemaat Tuhan dalam mempersiapkan diri di minggu Advent yang pertama diberkati oleh Tuhan. Amin. Solo majelis.
bersyukur kepada Tuhan sambil memujinya. Firman-Nya sesuai dengan Yesaya pasal 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia, persembahan lupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan Sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihat perbulan raya disertai gereja. Lagi ada di
kuasa yang pertama dalam penantian kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami, dan juga sebagai hakim dalam dunia ini ketika datang di dua kalinya. Tuhan ajarkan kami bersiap. Tuhan ajarkan kami untuk berjalan ragu dalam masuk penantian ini. Tuhan ajarkan kami supaya jangan langsung tergoyah dengan hal-hal duniawi. Tuhan ajar kami dalam membaca firman di hari ini bahwa masuk kami hidup kali ini hanya tertuju kepada Kristus. Tuhan ajar kami supaya jangan hanya material yang kami siapkan, tetapi hati kami tidak. Tetapi bagaimana Tuhan mengingatkan kami buat kebenaran firman Tuhan supaya kami kekal mendengar suara Tuhan, supaya Tuhan berkati kami seluruh keturunan kami merdekakan dan Tuhan jauhkan dan halangan dari susah bahaya yang akan mengusir. Terima kasih, biarlah firman Tuhan terus melekat tinggal dalam hidup kami dan tidak keluar dengan sia-sia. Supaya dari tempat ini, dari rumah yang suci ini, kami pulang ke rumah, kami bagikan sukacita ini juga bagi sesama kami. Supaya mereka juga terus memuliakan Tuhan, hidup mereka diberkati dan dikasihi oleh Tuhan dan tidak melakukan dosa lagi. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kami semua yang ada di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan pakai kami untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah banyak tantangan, pergumulan, persoalan kami, pekerjaan kami. Kami tahu ini di dalam nama Tuhan dan kami percaya bahwa hidup kami terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, sehingga dalam segala situasi, kondisi apapun, iman dan pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat Betania Wasio, Tuhan juga berkati, pakai mereka dengan begitu luar biasa dalam panggilan mereka yang bekerja di ladang Tuhan. Biar mereka bekerja dengan setia dan taat, Tuhan berkati mereka, bukan bagi mereka saja, tetapi seluruh kehidupan, suami-suami mereka, istri-istri mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, diberkati selalu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk multimedia, sehingga Tuhan berkati di dalam seluruh tugas dan panggilan mereka. Biar talenta yang Tuhan kasih mereka pergunakan itu mereka perlakukan hanya untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah kasih setia ketika berunding dan memakai mereka. Biarlah hidup mereka setia dan tidak dengaran. Mereka bertanggung jawab dengan tugas panggilan yang Tuhan kembangkan bagi mereka, dan mereka mampu menjadi contoh dan teladan itu, sehingga setiap masyarakat yang ada, setiap anak-anak Tuhan yang ada, semakin diberkati, maka tanah menjadi tanah yang terus menjadi saksi bagaimana Allah selalu berberkat di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan bahkan bangsa dan negara. Kami berdoa untuk TNI Polri, kami berdoa untuk para medis, kami berdoa untuk para guru-guru yang ada. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka dalam tugas tanggung jawab yang dikembangkan di tindakan mereka. Kami percaya dengan talenta, dengan tugas tanggung jawab ini, mereka akan setia dan taat, maka hidup mereka juga diberkati, dijaga dan dilindungi, dihalau dari susah dan bahaya. Sehingga hidup mereka akan memuliakan nama Tuhan lewat setiap pekerjaan, perkataan, dan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk DKI di tanah Papua, dari Sinode sampai dengan kelas-kelas, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan berkati mereka, berapi mereka dengan kasih setia, dan biarlah dapat terpandang dalam tugas dan tanggung jawab ini. Kami percaya bahwa ada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami setia dalam melakukan tugas dan panggilan ini. Suami-suami kami, anak-anak kami, istri-istri kami, Tuhan berkati dan juga warga jemaat kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa dan kami teringat bagi anak-anak Tuhan yang dalam kesusahan, dalam bencana yang terjadi di sana sini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Biarlah dikuatkan iman dan pengharapan mereka, dan biarlah mereka terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus ada dalam mereka. Hapus seluruh air mata mereka atas kehilangan orang-orang terkasih mereka, ketika harta benda milik mereka hilang dalam bencana. Tapi biarlah
dan kesetiaan dan ketaatan hidup mereka terus dibaharui oleh Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, setiap persembahan yang telah kami berikan, pengucapan syukur yang kami letakkan dan kami taruh, dan telah Abang bacakan nama mereka satu demi satu, Tuhan berkati dalam keberhasilan atas perkuliahan mereka, berkat dan kasih setia Tuhan dalam pertambahan usia, ataupun dalam perbulan lainnya, Tuhan ada bagi mereka. Vokal grup yang membawa pujian solo dan Tuhan berkati Tuhan pakai hidup mereka. KSP yang ada, lain yang ada, bahkan usul-usul yang ada Tuhan juga berkati, dan Tuhan beri hikmat bagi mereka dalam tugas pelayanan. Majelis yang melakukan pelayanan diakonnya dan beribadah oleh orang-orang terkasih kami, Tuhan juga berkati, lindungi dan sertai mereka. Jika ada sukacita dalam pekerjaan dan pelayanan ini, maka kemuliaan nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami, ini syarat kami, ini doa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Mulai nomor 21 pada ayat yang pertama, saya undang kita semua bangsa berdiri. Menantikan betapa yang Tuhan datang dan kata-kata seterusnya. Selamat siang, selamat berhari minggu ibadah Minggu tanggal 30 November 2025 telah selesai. Berikan kesempatan kepada jemaat untuk bersalaman bersama. Pelaksanaan harian majelis Tuhan dikali bergantian masih satu dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Amanda Teologi SPH yang telah melayani ibadah minggu pagi. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa menyertai Ibu Pendeta dalam bulan dan pelayanan. Pelaksanaan harian majelis Tuhan dikali bergantian masih satu mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, anak visual senior yang telah memiliki budi-budian sepanjang ibadah berlangsung, solo, suara vokal grup, Antonia, multimedia. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu jemaat, saya ada kepanjangan surat masuk daripada gereja Klasis. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Badan Pekerja Klasis Bondama. Kepada yang terhormat, melaksanakan hadiah majelis jemaat Klasis Bondama setempat. Salam sejahtera dalam kasih Kristus dalam rangka penandaan administrasi pelayanan evaluasi program dan kegiatan pelayanan tahun 2025 serta penyusunan rencana program pelayanan Klasis yang akan dilaporkan pada Rakyat Empat Klasis Bondama tanggal 10 Desember 2025. Maka Badan Pekerja Klasis memandang perlu untuk memiliki data pelayanan jemaat secara lengkap dan terbaru dari seluruh jemaat dan unsur-unsur jemaat di Klasis Bondama. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memohon kepada pihak Injil dan staf majelis serta badan pelayanan unsur untuk satu mengisi data pelayanan jemaat sesuai dengan format usia yang terlatih, dua melengkapi data secara jelas, akurat dan aktual sesuai kondisi jemaat saat ini, tiga mengembalikan format yang telah diisi kepada badan pekerja Klasis paling lambat Selasa 2 Desember 2025 dalam format soft copy Word atau Excel melalui grup WhatsApp Klasis Bondama agar dipermudah tim menyusun melakukan pengelolaan. Hal-hal yang masih kurang jelas dalam pengisian data dapat dikonfirmasi langsung kepada Badan Pekerja Klasis Bondama. Demikian permintaan data ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa Badan Pekerja Klasis Bondama yaitu 29 November 2025 nomor titik 2 dalam perlima garing A dan 12 titik 1 garing Romawi 11 garing 2025 berikan surat pemberitahuan yang terhormat pelaksana hadiah majelis jemaat Klasis Klasis Bondama setempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus berkenan dengan masa tugas pelayanan mahasiswa UPS Klasis tahun ajaran 2025-2026 yang bertugas di lingkungan jemaat-jemaat Klasis DKI Bondama yang dilaksanakan di bulan November 2025. Maka banyak pekerja Klasis Bondama dengan berlokasi dan sukacita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari secara khusus untuk Pak PW dan PKB jemaat yang telah meluangkan waktu bersama-sama dalam pelayanan di jemaat masing-masing. Adapun beberapa hal penting terkait persiapan sebagai berikut. 1. Tanggal 7 Desember 2025. 2. Persiapan keberangkatan ke Jayapura tanggal 10 Desember 2025. 3. Tanggal 11 Desember 2025 berangkat ke Timur Jayapura sesuai jadwal kapal feri. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan atas perhatian, hubungan dan kerjasama yang baik. Maka kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Dewasa 141 orang, anak laki-laki 91 orang, anak perempuan 98 orang. Juga kehadiran kita yang mengikuti ibadah dari pagi sampai dengan siang ini berjumlah 420 jiwa. Kita berikan semuanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
kecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Di akhir bulan ini, mari kita bersama-sama meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah akhir bulan sore. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.